Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana, CGP Angkatan Pertama, Guru SMP Negeri 1 Kuala, Kabupaten Langkat. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi dalam modul 3.1.A.8 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan posisi guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tergambar pada triloka sistem Among yang terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti bahwa seorang pemimpin haruslah memberikan suri tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Jadi, kita sebagai seorang guru haruslah dapat memberi teladan, baik itu di dalam kelas atau sekolah, juga di lingkungan di mana kita berada. Ing Madya Mangunkarso artinya pemimpin atau guru harus bisa bekerja sama dengan orang yang dididiknya atau murid, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan terasa mudah atau ringan dan akan semakin mempererat hubungan antara guru dengan murid. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani yaitu memberi kesempatan kepada murid untuk maju dan berkembang, memberikan ilmu-ilmu dan bekal-bekal yang akan menambah wawasan dan kepintaran murid-murid. Pemahaman saya tentang inquiry apresiatif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah paradigma inquiry apresiatif juga sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya sehingga terwujudnya visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembahasan kasus moral atau etika serta nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pertama, nilai moral mencakup religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Kedua, nilai spiritual mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai estetika, nilai kebenaran, nilai akhlak, keyakinan, dan kepercayaan. Ketiga, nilai sosial mencakup menghargai perbedaan, bekerja sama, gotong royong, kebersamaan, ramah tamah, dan saling menghormati. Keempat, kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pengaruh nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan tentu saja harus berdasarkan keyakinan, ketaatan pada hukum, taat pada peraturan, kepedulian, kesetiaan, kejujuran, dan harus penuh tanggung jawab. Kaitan coaching dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Coaching itu sendiri
membantu kita dalam pengambilan keputusan atau mencari solusi atas permasalahan. Proses coaching menunjukkan langkah aksi yang dapat diambil sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Jadi kaitannya, pertama, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan sesuai dengan kodratnya melalui model Tirta. Tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, coaching dalam pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran sangat dibutuhkan guna menentukan paradigma pengambilan keputusan yang tepat dalam menelaah kasus dilema etika atau rujukan moral. Pembahasan kasus moral atau etika. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Apa itu dilema etika? Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Kemudian, apa itu bujukan moral? Bujukan moral adalah tindakan membujuk seseorang atau kelompok untuk bertindak dengan cara tertentu melalui permohonan retoris, persuasi, atau ancaman implisit dan eksplisit. Dalam pengambilan keputusan yang perlu kita perhatikan adalah 3 prinsip dilema etika, yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa atau care-based thinking. Jadi ketiga prinsip ini harus kita perhatikan sebelum kita mengambil suatu keputusan. Selain ketiga prinsip di atas, ada juga yang tak kalah pentingnya untuk kita terapkan, yaitu 4 paradigma dilema etika. Pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Yang harus kita perhatikan dan terapkan sebelum mengambil keputusan adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, siapa yang terlibat. Ketiga, fakta-fakta yang relevan. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Kesembilan, lihat keputusan dan refleksikan. Jadi, keputusan-keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan akan menjadi rujukan bagi seluruh warga sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keputusan yang tepat juga akan memberikan keteladanan dan tuntunan berpikir positif bagi murid kita, sehingga perlu diimplementasikan agar murid memiliki karakter dan akhlak mulia sebagai bekal kesuksesan murid kita di masa depan. Kesimpulan, proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasinya.
Kemudian untuk membuat keputusan berbasis etika diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi agar prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Yang terakhir, penting bagi pendidik untuk selalu mengacu pada kompetensi guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Saya ucapkan semoga bermanfaat.